Halo semuanya, di sini Jernih. Di sini saya akan menjelaskan tentang video klarifikasi permintaan maaf saya kemarin. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba saya mengupload video permintaan maaf padahal di sini saya yang dicurangi. Oke teman-teman, ini aku ceritakan dulu backstory-nya. Sekali lagi juga aku mau sampaikan bahwa aku di sini jujur sudah berlapang dada menerima hasilnya. Jadi ini bukan soal saya kalah atau tidaknya, tapi di sini saya akan membahas soal backstory dari video klarifikasi permintaan maaf itu. Jadi yang pertama-tama guys, pada saat itu, saat hari terakhir di mana kita mau mengambil medali, saat itu saya sudah antri di belakang untuk menunggu giliran saya naik ke podium. Tiba-tiba saya mendapatkan panggilan dari pihak NOC. Jadi saat itu ada 2 orang NOC datang ke venue. Kenapa mereka datang pada saat penerimaan medali? Kemana mereka pada saat semifinal? Padahal di situ saya menunggu kedatangan mereka pada saat semifinal itu. Nah, pada saat saya dipanggil, mereka mengatakan bahwa mereka mau membantu untuk saya mengambil medali saya. Di sini saya bertanya, membantu dalam bentuk apa ya Pak? Soalnya setahu saya memang hak saya untuk mendapatkan medali perunggu di situ. Hak saya untuk naik ke podium. Nah, tiba-tiba mereka mengatakan bahwa kamu harus mendrop Instagram kamu supaya kamu bisa naik ke podium. Saya bingung dong lah, kok emangnya saya nggak boleh naik ke podium? Nah terus kalau dari kata mereka, iya gara-gara video saya tidak bisa, video yang saya upload kemarin tentang kecurangan itu saya dilarang naik ke podium. Saya bingung, kenapa? Nah lalu saat itu ada 2 oknum NOC, lalu ada 1 kepala pelatih, ada pelatih saya juga, dan juga ada 1 pihak dari PPKBI. Saat itu saya bertanya dong sama dengan orang NOC, saya mau untuk mengambil hak saya. Saya punya buktinya guys. Saya mau naik untuk mengambil hak saya, seperti itu kan. Lalu mereka mengatakan, ya sudah kalau memang kamu mau dibantu, ya kamu harus ngedrop video kamu yang ada di Instagram. Terus saya bingung, kenapa saya harus ngedrop video saya di Instagram? Tujuan dari video itu kan adalah supaya kedepannya tidak ada lagi terjadi hal-hal kecurangan. Dan orang-orang juga bisa tahu bahwa orang-orang NOC pada saat saya semifinal gak ada. Padahal mereka tahu manajer kami dari kickboxing dipulangkan. Padahal harusnya di situ ada mereka. Dan juga yang bisa membantu protes itu kan selain manajer adalah orang NOC. Tapi saat itu mereka tidak ada, kemana mereka? Lalu pada saat itu pelatih saya mengatakan bahwa pelatih saya menelpon, mana orang NOC, katanya lagi nonton di cabur lain gitu. Padahal sudah tahu di kickboxing itu tidak ada manajernya dipulangkan guys, tidak ada, tapi tidak sama sekali. Nah pada saat saya kalah itu, saya sempat menghubungi Bapak Okto, ketua NOC, tapi tidak diangkat. Saya chat juga tidak dibalas. Nah jadi saya bingung banget kan, sudah kalang kabut. Makanya saya upload lah video itu, bahwa ini loh yang terjadi, benar-benar ini loh yang terjadi. Nah tapi yang saya sangat sayangkan adalah dari oknum NOC ini mengatakan bahwa saya harus mendrop Instagram saya, karena kalau saya tidak mendrop Instagram saya, nanti cabur kickboxing itu tidak ada di IMAK. Pertanyaan saya adalah, kenapa harus saya yang bertanggung jawab ada atau tidak adanya kickboxing di IMAK gitu loh. Yang menjadi pertanyaan kembali adalah, orang NOC ini kenapa bukannya membela saya, atlet Indonesia yang saya jelas-jelas dicurangin, kenapa harus saya yang ngedrop gitu? Kenapa kalian tidak berjuang? Nah yang satu lagi yang menjadi super pertanyaan terbesar saya adalah kepala pelatih ini. Kepala pelatih ini yang mempertemukan orang NOC dengan ketua federasi kickboxing Asia. Mereka mempertemukan, lalu dia menyarankan untuk men-take down video saya. Kenapa mereka tidak membela saya gitu? Kenapa mereka malah seperti itu? Harusnya kan mereka tuh bersikuku, bersikeras gitu loh, bahwa ini atlet saya kan emang dicurangin. Ya ini pihak dari kalian yang salah. Tapi kenapa yang sangat disayangkan itu, kenapa kayak orang-orang NOC dan kepala pelatih ini sangat membela federasi Asia ini gitu loh. Tapi sebenarnya yang saya upload itu adalah video kecurangan yang dilakukan oleh wasit di SEA Games, seperti itu. Dan ya jujur harusnya bingung juga saya. Jadi orang NOC itu datang katanya mau untuk kalau misalnya saya nggak naik ambil
medali saya orang NOC yang mewakili, padahal di situ saya sudah jelas, sudah sangat jelas di belakang saya itu siap menunggu giliran untuk naik mengambil medali saya, teman-teman. Dan saya punya buktinya bahwa ada satu oknum orang NOC ini mengatakan, ya kalau kamu mau, ya kamu harus drop Instagram kamu gitu loh. Kenapa saya seperti diintimidasi seperti itu? Ya itu saja sih sebenarnya guys yang saya merasa tertekan gitu. Terus setelah itu ada pihak dari Asia Federation Kickboxing itu, dia memberitahu saya bahwa video yang saya lakukan itu adalah ilegal katanya kan. Di situ ada saksinya Bang Aziz. Terus mereka meminta untuk saya mengupload video permintaan maaf agar saya bisa mengambil medali saya. Sekali lagi saya sampaikan guys, mengambil medali naik ke podium itu adalah hak saya. Itu adalah hak saya demi negara saya, demi bangsa saya. Saya walaupun juara 3, saya tetap harus naik ke podium apapun yang terjadi. Tapi di sini saya bingung banget kenapa itu hak saya, tapi kenapa harus saya yang diberikan persyaratan seperti itu. Dan yang saya bingung adalah kenapa pihak NOC itu gimana ya, datangnya pada saat final aja gitu. Kemana kalian pada saat kami ada 6 semifinalis gitu loh, kemana? Padahal semifinal adalah waktu krusial dimana itu akan menentukan kita ke final atau enggak. Kami enggak minta dimenangkan, tapi kami minta untuk tidak dicurangi. Hanya itu saja, karena perjuangan kami untuk berlatih selama hampir 1 tahun itu benar-benar luar biasa sekali. Jadi kami sangat-sangat berharap sebenarnya kemarin itu ada yang bisa membantu kami seperti itu, teman-teman semuanya. Jujur saya agak gimana gitu ya, agak jadi respect gitu, karena inilah yang membuat saya berpikir bahwa begitu mudahnya kah negara kita ini di mata negara lain gitu. Padahal kita sudah berjuang mati-matian demi kemerdekaan, untuk kebebasan bersuara, untuk kebebasan berspeak up, dan tapi padahal tujuan dari video itu adalah supaya teman-teman saya yang pada saat final itu mereka tidak dicurangin. Yang kedua, menjadi bahan hasil review mereka. Jadi kedepannya tidak memasang wasit-wasit yang sembarangan seperti itu kan. Karena jujur aja beberapa wasit di situ kelihatan seperti kurang profesional. Nah, maka dari itu harapan saya ngeposting itu supaya pihak NOC mengatakan kepada pihak Federasi Asia bahwa kamu tuh pasang wasitnya tuh yang memang mengerti rules ini loh, itu loh, seperti itu. Ya, dan juga sebagai bukti bahwa memang Indonesia itu lagi dicurangin di cabur kickboxing gitu loh. Dan bukan cuma saya yang dicurangin guys, ada teman saya April, ada teman saya Bayu, ada Bang Aziz juga yang dicurangin. Jadi sekali lagi aku mau kasih tahu, aku sudah terima dengan hasilnya, tapi yang tidak saya terima adalah cara mereka mengintimidasi aku gitu loh. Kayak kenapa harus di take down video itu? Kenapa? Apakah kalian takut dilihat kinerjanya? Kalian tidak ada di venue pada saat atlet kickboxing yang tidak punya manajer ini dibutuhkan? Apa bagaimana? Itu saja sih teman-teman semuanya. Sama ya paling permasalahan yang soal manajer kami dipulangkan itu karena bukan ranah saya, itu ranahnya para organisasi. Cuman ada satu hal yang mungkin harus saya sampaikan, bahwa harusnya permasalahan yang terjadi antar organisasi itu kami atlet itu tidak terlibat gitu, bukan kami yang jadi kena korbannya gitu. Harapan saya sih seperti itu ya. Kalau seperti ini malah kami yang kena juga, jujur ini sangat menyedihkan dan mengecewakan. Sekali lagi itu saja guys, terima kasih telah mendengarkan video ini. Semoga kedepannya olahraga bisa lebih sportif lagi, bisa lebih clean sport, lebih bersih lagi, dan tidak ada lagi kecurangan. Dan sekian, terima kasih.